Bismillahirrahmanirrahim. Ila fadilati naibil imam hafizahullah dan para bitonahnya, kemudian fadilati ustadzah Mimim Hamimah, koordinator Muslimat wilayah Jabodetabek. Oh ya, juga fadilati al-ustadzah Ummi Wihdan, Ustadzah Maghfirah, dan Rani, koordinator Muslimat Pusat, dan seluruh ummahat wilayah Jabodetabek, mungkin para pengurus KMW di wilayah Jabodetabek, hafizakumullah. Fa ukhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, ukhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Para umat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan rahmahnya berkenan menggerakkan hati, pikiran, dan raga kita dari tempat kita semula hingga Allah datangkan kita di sini dalam rangka memenuhi satu di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, menjadi sebab atau wasilah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah majelis ilmu ini sebagai sarana semakin kita didekatkan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah ke dalam hati kita, curahkan rahmatnya kepada kita, serta dinaunginya kita oleh para malaikatnya, serta disebutnya nama kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Dan di antara keutamaan yang Allah janjikan juga bagi kita yang ikhlas dan ittiba di dalam menuntut ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tanamkan sebentar ya. Allah tanamkan dalam hati kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf pertama ini saya mohon maaf karena kondisinya jatuh ya. Mana tadi? Oh, ini. Ya, kondisi saya agak batuk-batuk, pas sedang batuk-batuk pada hari ini, dan saya butuh setiap saat minum. Ini mood booster saya nih. Baik, umat sekalian, senang sekali pagi hari ini bisa bertemu di sini. Kita akan membahas satu materi yang sangat penting,
yang ini menjadi bagian dari akidah kita, dan saya mengapresiasi KMW, juga mengapresiasi seluruh hadirin muslimat dan serta semua yang terlibat di dalam acara ini karena pemahaman kita terhadap Al-Quds dan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, terutama bagi kaum ummahat, ini penting di dalam menanamkan rasa cinta kepada generasi-generasi kita terhadap Al-Quds dan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Maka ya saya menyambut baik, ya antusias sekali dan senang sekali bisa membersamai ummahat sekalian untuk kita sama-sama mengkaji Al-Quds wal Muqaddasat dengan harapan setelah pertemuan ini kita mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh, pemahaman yang benar, tapi tidak boleh berhenti sampai kita saja. Tidak boleh berhenti sampai kita saja. Pemahaman ini, pengetahuan ini harus kita sebar luaskan sebanyak mungkin, terutama kepada anak-anak kita, ya, terutama kepada keluarga kita. Baik, memang materinya yang diberikan ke saya judulnya Al-Quds wal Muqaddasat, ya, atau Al-Quds wal Maqdisiyah. Tapi saya ingin menekankan tentang hakikat Al-Quds itu adalah bumi Islam atau bumi kaum muslimin. Nanti kita akan tahu dari penjelasan ini mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ya saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihi salam untuk masuk ke dalam Al-Quds, ya, atau Al-Ardul Muqaddasah. Di dalam Al-Quran disebut dengan tanah yang disucikan. Dan nanti kita akan menemukan jawaban dan bantahan terhadap klaim orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka berhak untuk mendiami tanah Al-Quds karena Al-Quran sendiri menegaskan hal itu. Nanti kita akan bahas ada dalil yang menjelaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaumnya Nabi Musa alaihi salam agar memasuki Al-Ardul Muqaddasah, yaitu tanah yang disucikan, yaitu Al-Quds. Dengan ayat ini orang-orang Yahudi mengklaim bahwa kedatangan dan keberadaan mereka di Palestina, terutama di Al-Quds, terutama di Baitul Maqdis, itu juga menjadi bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan bahas bantahan terhadap hal itu. Makanya judulnya Al-Quds bumi kaum muslimin, untuk menjelaskan bahwa tidak ada satu komunitas manusia yang berhak untuk menguasai Al-Quds, yang berhak untuk memakmurkan tanah Al-Quds ini kecuali kaum muslimin, ya, kecuali kaum muslimin. Kita lihat dulu video ini sebentar. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Bantu? Iya. Apa
Suara ini enggak. Oh, ini yang dari speaker ya? Speaker ya? Karena ada Speaker. speaker nggak? Kalau ada speaker di konektor. Sebentar, harusnya suaranya keluar di HDMI itu harusnya. Tapi di HDMI-nya nggak keluar. Baik, ini video nanti kita akan lihat yang menjelaskan beberapa area-area penting di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi nanti kita seolah-olah datang ke sana dan mengetahui area-area apa saja yang ada di sana. Kemarin saya coba buka Google Map, kemudian saya search Masjid Al-Aqsa, kemudian Google Map itu bisa mengarahkan kita untuk keliling ke Masjidil Aqsa. Jadi bagus sekali kita pakai Google Map, ya. Kemudian Masjidil Aqsa nanti kita bisa diarahkan, ya, kan bisa kita atur itu kan. Kita bisa jalan keliling Masjidil Aqsa. Meskipun tidak sampai ke dalam-dalamnya ya, tapi di area sekeliling Masjidil Aqsa. Ya, boleh. Baik. Sekarang kita lanjut ke sini dulu. Ada 4 pembahasan singkat saja, insya Allah tidak akan lama. Yang pertama, Al-Quds di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quds di dalam hadis. Yang ketiga, sejarah singkat Al-Quds. Dan yang keempat, tanggung jawab muslimin terhadap Al-Quds. Dah. Bluetooth ya? Emang ini ada Bluetoothnya? Apa ini? Berarti apa? Add ya? Ini. Ini TV ini namanya jadi Bluetooth. Coba aktif aja, cari coba. Nah, itu device. Oke, pilih. Nah, nih. Oke, masuk ya. Masuk. Coba cek. أسرع عبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى الذي باركنا عظيم المسجد الأقصى المبارك للأذان مباركة في قبة الصخرة المشرفة. Ya, stop. Ini wartawati Al Jazeera ini sedang di depan Kubah As-Sakhra. Sebenarnya nggak ada area depannya ya ini Kubah As-Sakhra, karena ya areanya seperti itu. Kubah As-Sakhra itu ada di tengah-tengah komplek Masjidil Aqsa. Jadi dari sisi manapun itu menjadi bagian dari depan Kubah As-Sakhra. Nah, kita Masjid Al-Sakhra مساجد dan Masjid Al-Aqsa ومساحته 140 دنوبا وهو كل مدار حول سوق وعدة مساجد ومصليات ومآت ومطاقم. Ya, ini ada tulisan di sini, caption Masjidil Aqsa huwa kullu ma yaqau dakhil suwaril masjid. Ya. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan hanya Qubatus Sakhra, tapi area komplek yang di dalamnya terdapat banyak masjid. Ya, dan masjid utamanya ada 2, yaitu Masjid Qibli dan Masjid Qubatus Sakhra. نحن عن مكان حي في العطاء الحق
Nah, ini Masjid Qibli yang berada di sebelah selatan dari komplek Masjidil Aqsa atau berada di sebelah kiblat ya dari Masjidil Aqsa. Kiblat ini bukan barat ya, karena kiblatnya sana di arah selatan ya, kiblatnya Palestina. Nah, ini ya. Ini Masjid Qibli. Tadi wartawati itu ada di sini. Ya, di depan Qubatus Sokhro di sini. Ya, ini Masjid Qibli, ini dua masjid utama di area luas ini 144.000 meter persegi. Ya. Ini area Masjidil Aqsa. Ya, seluas seperti ini. يمسك بالمسجد المأسور مني تتحدثان الأبواب المفتوح وأشهد وحطة وسلسلة وباب القطانين والتب والبراء والزواج. Nah, ini posisi wartawati ini ada di sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ويعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم Nah, ini Masjid Qibli. Ini area di dalam Masjid Qibli. Ini masjid lama. Baik, cukup ya sampai sini. Insyaallah nanti kita akan perdalam lagi beberapa area dari Masjidil Aqsa. Nah, kita mulai Al-Quds di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberkahan bumi Al-Quds. Di antaranya yang pertama, ini yang paling populer setelah yang paling populer setelah Subhanalladzi asra bi amdihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Ya, wahai kaumku, ini perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Ya. Udkhulu, masuklah kalian al-ardhal muqaddasah, ke tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang telah ditentukan Allah bagimu. Wala tartaddu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut pada musuh. Fatanqalibu khasirin, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Nah, maksud dari al-ardhul muqaddasah itu ya, menurut beberapa ahli tafsir, ya diantaranya tafsir At-Tabari, ada beberapa makna. Yang pertama At-Tur, Bukit Tur, tapi ini pendapat ini tidak kuat. Yang kedua Syam, yaitu negara-negara, ya wilayah yang mencakup 4 negara. Bumi Syam itu apa saja? Palestina, kemudian Suriah, kemudian Jordan, kemudian Lebanon. Ya, 4 tanah itu termasuk 4 tanah yang disucikan. Atau Ariha. Ariha ini kota di dalam kota di dalam Palestina atau di dalam Al-Quds. Ya, disebutkan di dalam buku-buku sejarah, Ariha ini kota yang paling tua yang dibangun oleh
manusia. Kemudian Al-Ardul Muqaddasah juga ditafsirkan sebagai Palestina. Kemudian Al-Ardul Muqaddasah itu wilayah antara Furat, Quraisy dan Mesir. Quraisy ini nanti yang disebutkan sebagai Yerusalem, yaitu Palestina atau Al-Quds. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Al-Ardul Muqaddasah yaitu Baitul Maqdis. Baik, kita akan berhenti sebentar membahas putar ayat ini tentang klaim orang-orang Yahudi. Ayat ini menjadi diantaranya menjadi pegangan bagi orang-orang Yahudi di zaman sekarang bahwa mereka berhak untuk mendiami Al-Quds dan memiliki Al-Quds karena Allah sendiri yang memerintahkan udkhulul ardhul muqaddasah, masuklah kalian ke tanah yang disucikan yaitu tanah Palestina. Kata orang Yahudi, loh, Tuhanmu sendiri, kitabmu sendiri memerintahkan kami Bani Israel untuk masuk ke dalam Al-Quds, untuk mendiami Al-Quds. Buktinya di dalam surat Al-Maidah ayat 21 Allah memerintahkan itu, ya qaumi udkhulul ardhul muqaddasata allati kataballahu lakum. Bahkan Allah mengatakan allati kataba, yang Allah tetapkan lakum bagi kalian. Berarti lakum menjadi milik kalian. Nah, kita membahas putar sejarah dulu. Para umat sekalian, perintah di sini itu sudah selesai ketika mereka sudah memasuki kota Al-Quds. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa agar Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk masuk ke tanah Al-Quds, kaumnya ini awal mulanya mereka ingkar, nggak mau. Lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kata orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kami tidak akan memasuki tanah Al-Quds sampai ada kaum Jabbarin. Di dalam Al-Quran disebutkan ini yang menjadi bangsa pertama yang mendiami Al-Quds. Ya, Al-Jabbarin, orang-orang yang perkasa, yaitu bangsa Kan'an, ya, bangsa Arab. Kan'an itu cucu dari Nabi Nuh alaihis salam, yaitu bangsa yang pertama mendiami Al-Quds. Jadi kalau kata orang-orang Yahudi mereka berhak mendiami Al-Quds karena merekalah yang pertama menduduki tanah suci Palestina, ini salah. Karena yang pertama mendiami tanah Palestina itu bukan Bani Israel. Yang pertama mendiami tanah Palestina itu adalah bangsa Kan'an, yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Al-Jabbarin, orang-orang yang perkasa yang berbuat kerusakan di tanah Palestina. Jadi klaimnya terbantahkan. Bahkan ayat itu juga menegaskan perintah untuk memasuki tanah Al-Quds karena di tanah Al-Quds itu ada bangsa Kan'an. Itulah bangsa yang pertama mendiami tanah Al-Quds. Kemudian ayat ini, perintah ini tadi seperti saya jelaskan sudah selesai ketika mereka berhasil memasuki tanah Al-Quds. Kapan itu? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah Al-Quds, mereka awalnya ingkar, gak mau karena takut pada kaum Jabbarin. Jadi Bani Israel ini, sebagian dari kalangan Bani Israel ini adalah orang-orang pengecut. Kita tidak boleh mengatakan semua Bani Israel itu adalah orang-orang yang pengecut. Hanya sebagian dari kalangan Bani Israel itu pengecut. Mereka enggan memasuki tanah Al-Quds. Kemudian karena mereka enggan memasuki tanah Al-Quds, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka untuk mendiami suatu tanah yang tidak jauh dari Palestina selama 40 hari. Ya, dalam satu riwayat mereka mendiami tanah. Ada yang mengatakan selama 4 tahun mereka
mendiami. Ada yang mengatakan selama 40 tahun mereka mendiami tanah itu. Sampai datanglah masa muridnya Nabi Musa alaihissalam, yang ini diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, kan Nabi Musa membawa seorang fata, yaitu anak muda. Ya, kata Nabi Musa, ya wa'id qala li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu, anak mudanya, yaitu muridnya, lan nabraha hatta yakhruju, kami tidak akan menyerah, kita tidak akan menyerah sampai kita bisa bertemu pada tempat pertemuan sungai atau dua laut. Ya, dua laut. Ini kata-kata Nabi Musa kepada fatahu. Siapa fatahu itu? Yaitu Yusha bin Nun. Yang kelak Yusha bin Nun ini, murid Nabi Musa ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menggantikan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun. Nabi Musa gagal memerintah, gagal memaksa Bani Israel untuk mendiami tanah Al-Quds. Nabi Harun juga gagal memaksa Bani Israel untuk mendiami tanah Al-Quds. Barulah di masa Nabi Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam, dia berhasil membujuk Bani Israel untuk memasuki tanah Al-Quds. Setelah mereka berhasil mendiami tanah Al-Quds, berarti perintahnya sudah selesai. Tidak ada perintah lagi yang memerintahkan mereka untuk mendiami atau memasuki tanah Al-Quds kembali. Jadi perintahnya sudah selesai. Ayat ini, pemberlakuan ayat ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Bani Israel tidak bisa menggunakan ayat ini kembali sebagai dasar bahwa mereka boleh memasuki tanah Al-Quds. Kemudian berikutnya, bantahan yang berikutnya, bahwa perintah itu berlaku kepada Bani Israel karena Bani Israel adalah kaum yang mengimani Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian dikatakan mereka itu adalah kaum muslim, ya, umat Islam, karena seluruh kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para anbiya'ihi, para nabinya dan para rasulnya, mereka semuanya disebut sebagai muslimun, orang-orang muslim. Jadi hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk masuk ke tanah Al-Quds itu adalah perintah pada kaum muslimin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke tanah Al-Quds. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke tanah Al-Quds? Karena tanah Al-Quds itu pada hakikatnya adalah milik mereka. Milik mereka ini bukan milik Bani Israel sebagai keturunan dari Nabi Yakub, tapi milik mereka ini adalah karena status mereka sebagai kaum muslimin. Jadi ketika mereka Bani Israel terlepas dari ikatan Islam, maka mereka tidak berhak memasuki tanah Al-Quds. Yang berhak memasuki tanah Al-Quds adalah mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada anbiya'ihi. Mereka tidak mau beriman pada Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian terlepas ikatan Islam dari mereka, dan ketika terlepas ikatan Islam dari mereka, maka mereka tidak berhak memasuki tanah Al-Quds. Jadi status mereka memasuki tanah Al-Quds oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena mereka keturunan Bani Israel, bukan karena keturunan Yakub alaihissalam, tapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka kepada para nabinya. Paham ya? Paham ya Bu? Kemudian ya, yang menjelaskan berikutnya,
Allah memerintahkan mereka memasuki tanah Al-Quds untuk disucikan tanah Al-Quds itu dari berbagai bentuk kemusyrikan dan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Kan'an. Jadi bangsa Kan'an itu mereka melakukan berbagai bentuk kemusyrikan di tanah Al-Quds yang seharusnya tanah Al-Quds itu suci dari berbagai bentuk kemusyrikan dan kerusakan. Tapi anehnya Ibu, setelah Bani Israel itu masuk ke tanah Al-Quds, ya, sebagian mereka justru melakukan berbagai bentuk kemusyrikan. Di antara kemusyrikan itu apa? Mereka menyembah patung sapi, ya, dan berbagai bentuk kerusakan. Mereka bukan hanya melakukan kemusyrikan, tapi kerusakan di Al-Quds, di tanah Al-Quds. Sehingga ada satu masa di mana ketika Al-Quds itu dikuasai oleh bangsa Babilonia kalau nggak salah. Nanti kita akan masuk ke dalam sejarah. Karena orang-orang Bani Israel ini suka berbuat kerusakan, mereka diusir dari Al-Quds. Jadi seharusnya mereka masuki Al-Quds itu untuk mensucikan Al-Quds dan menjaga keamanan di kota Al-Quds. Sebaliknya justru mereka masuk ke kota Al-Quds justru melakukan berbagai bentuk kemusyrikan dan melakukan kerusakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Kan'an yang pertama kali mendiami Al-Quds. Baik, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ini juga yang menjelaskan tentang keberkahan tanah Al-Quds. Wa auratnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasnau fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu. Kaum yang ditindas itu siapa? Bani Israel. Masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Di dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Katsir, maksud dari negeri-negeri itu adalah negeri Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Palestina. Dan telah kami sempurnakan perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Kita bahas sedikit ayat ini Ibu sekalian. Dan kami wariskan kepada kaum yang mereka yustad'afun. Makna waris itu apa sih Bu? Wariskan kalau kita mendapatkan warisan dari orang yang sudah meninggal. Jadi tanah Al-Quds itu, ya, dan nanti Mesir itu diwariskan kepada Bani Israel sepeninggal orang-orang yang telah merusak dan berbuat kemusyrikan di tanah Al-Quds. Kepada siapa tanah Al-Quds itu diwariskan? Yaitu kepada kaum yang lemah. Kaum yang lemah ini Bani Israel. Jadi kisahnya, pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, ya, Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub. Kan ada berapa putra dari Nabi Yakub? 12. Bukan dari satu istri, tapi dari sekian istri, saya nggak tahu, ya. 12. Ya, 12. Yang satu ayah, satu ibu itu ada 2. Yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, Nabi Yusuf. Ini Bani Israel belum ada sejarahnya masuk ke Mesir, ya, di masa Fir'aun. Karena terjadi paceklik di tanah Palestina, kemudian, ya, Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk datang ke Mesir, yang sudah terlebih dahulu datang ke sana Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kisahnya kita tahu Nabi Yusuf mengajak semua keluarganya untuk datang ke Mesir, dan beranak pinaklah mereka berkembang biak di Mesir.
ketika mereka berkembang biak di Mesir, mereka menguasai tanah-tanah di Mesir dan mereka berbuat kerusakan di Mesir. Akhirnya Fir'aun ini ya kesal dengan Bani Israel. Diperbudaklah Bani Israel ini, dijadikan budak-budak di Mesir. Ya, dijadikan budak. Maka disebut yustad'afun. Mereka kaum-kaum yang lemah di Mesir. Ya. Allah wariskan kepada kaum yang lemah itu masyariqal ardi wa magharibahal lati barokna, yaitu bumi Syam yang di dalamnya diantaranya adalah Al-Quds. Ya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurna kalimat sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Telah sempurna, akhirnya Bani Israel berhasil memasuki Al-Quds. Di masa siapa, Bu? Di masa Nabi? Bukan, Nabi Yusa bin Nun, murid dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian ayat yang lain yang menegaskan tentang Al-Quds di dalam Al-Quran. Ini ayat yang sudah populer sekali kita hafal. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi tanah Al-Quds itu ada dua keistimewaan. Keistimewaan dia adalah tanah Al-Muqaddasah yang disucikan. Disucikan ini maknanya apa, Bu? Disucikan dari dua hal. Disucikan dari berbagai bentuk kemusyrikan dan disucikan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Ya, dari berbagai bentuk kemaksiatan, termasuk perusakan. Ya, termasuk perusakan. Maka seharusnya keberadaan Bani Israel di tanah Al-Quds itu fungsinya adalah mensucikan Al-Quds, karena itu tanah yang disucikan. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quds itu punya keistimewaan karena dia tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi. Diberkahi ini maknanya ada dua. Ya, diberkahi secara duniawi dan diberkahi secara ukhrawi. Secara duniawi, tanah Al-Quds itu ya, di antara mufasir menafsirkan makna yang diberkahi itu ditumbuhkan di sana berbagai macam tumbuhan. Ya, berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Pokoknya makmur dengan berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Sehingga dari sisi kesejahteraan seharusnya orang-orang yang mendiami Al-Quds itu adalah orang-orang yang sejahtera. Kemudian dari sisi ukhrawi, tanah Al-Quds ini nanti kita akan menemukan hadis-hadis yang menjelaskan ya, di antaranya orang yang menunaikan sholat di bumi Al-Quds, utamanya di Masjidil Aqsa, ya, itu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ampunannya itu seperti orang yang lahir kembali. Ini nanti ada di ayat berikutnya. Itu diantara makna keistimewaan Al-Quds. Yang pertama tanah yang disucikan, yang kedua tanah yang diberkahi. Kemudian ayat yang lain yang berbicara tentang Al-Quds. Wa najjainahu, dan kami selamatkan Ibrahim, wa Lutan, dan Lut. Ini nabi yang hidup satu masa. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup satu masa. Ibrahim hidup satu masa juga dengan anak dan cucunya, yaitu Ishak dan Yakub, hidup satu masa. Kami selamatkan Ibrahim dari siapa kira-kira? Wa Lutan dan Lut. Diselamatkan dari siapa? Dari Namrud, Raja Namrud. Ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Ke tanah yang kami berkahi, yaitu tanah Al-Quds. Ya. Di dalam tafsir At-Tabari, Syam, yaitu bumi Syam. Dari mana mereka diselamatkan? Ibrahim dan Lut ini diselamatkan dari mana?
Asalnya Nabi Ibrahim itu dari mana, Bu? Bukan dari Palestina, tapi dari Irak. Ya, dari Irak. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kan memperjalankan Nabi Ibrahim ke Mesir, kemudian ke Makkah. Di Makkah Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah. Ya kan? Ya, kemudian di Mesir Nabi Ibrahim diperistrikan dengan siapa? Hajar. Ya, dengan Hajar. Kemudian ya, sebelum itu terjadi peristiwa di mana Nabi Ibrahim diusir oleh Namrud, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut ya dari Irak ke tanah Palestina. Allah mengatakan barokna fiha, kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk semua manusia. Kemudian wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ilal ardil lati barokna fiha, ke negeri yang telah kami berkahi. Negeri yang telah kami berkahi itu apa? Yaitu Syam. Wa kunna bikulli syai'in alimin. Nah, ini di masa Nabi Sulaiman ini orang-orang Bani Israel mereka datang ke tanah Al-Quds, mendiami Al-Quds, kemudian mereka meyakini ada satu bangunan di Masjidil Aqsa itu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, yang disebut dengan Haikal, ya, Haikal Sulaiman, atau dalam bahasa lain Solomon Temple, yaitu Candi Sulaiman. Ya. Orang-orang Yahudi ya, meyakini bahwa mereka merebut Al-Quds, merebut Masjidil Aqsa karena itulah tanah yang dijanjikan yang kelak Sulaiman itu turun ke sana, ya, turun di sana. Dan Sulaiman membangun satu bangunan di sana, yang sekarang itu diyakini oleh orang-orang Yahudi sisa bangunannya itu masih ada di Masjidil Aqsa, yang kemudian dijadikan sebagai tempat keberkatan bagi orang-orang Yahudi, yaitu tembok ratapan, ya, tembok ratapan. Orang-orang Yahudi kalau datang ke Masjidil Aqsa, ya, mereka datang ke tembok ratapan itu, mereka beribadah di sana, ya, mereka beribadah di sana. Kemudian ayat yang lainnya, wa ja'alna bainahum wa bainal qurrati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha siru fiha layali wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman, yaitu negeri Syam. Jadi seharusnya orang-orang yang mendiami Syam, orang-orang yang mendiami Al-Quds, ya, itu adalah orang-orang yang menjaga keamanan kota Al-Quds, ya, tidak melakukan perusakan. Kemudian ayat yang lainnya, ini yang kita hafal, wattini wazzaitun, dan demi buah tin dan az-zaitun. Nah, buah tin itu ada tafsirnya di dalam tafsir At-Tabari. Buah tin itu ya buah itu, Allah bersumpah dengan buah tin, wazzaitun, dan biji zaitun yang diperas. Tapi ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan maksud dari tin itu adalah masjid di Damaskus, dan maksud dari az-zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Maka kita tidak heran, Bu, ada pesantren di Indonesia namanya Az-Zaitun. Ya, konon katanya dibangunnya pesantren ini karena kecintaan terhadap Palestina. Tapi nanti ada kaitan-kaitannya dengan perilaku orang-orang di Az-Zaitun, ya, yang